Monumen Pers Nasional ini kita benar-benar fokus ke literasi. Ketika kita mendengar kata perpustakaan, itu jadi sosok momok yang cukup menyeramkan. Betul, karena betul kita juga. dari kecil itu kita takut untuk dikasih bacaan buku Betul. dari ibu guru dan segala macam, karena memang buku-buku dari kecil kita buku-buku yang terbatas akan akademis sekolah. Prioritas atau kebanyakan dominannya ada di buku-buku di perpustakaan Monumen Pers Nasional itu adalah tentang pers dan komunikasi. Fokusnya tuh Kak Surya di sini tuh ngapain sih? Kalau saya itu fokus ke staf pelayanan informasi, jadi memang menjembatani antara instansi dan masyarakat. Oh, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang main ke sini boleh langsung jumpain Kak Surya ya? Sekali. Jadi nanti mungkin kalau jalan-jalan ke museum juga akan dipandu sama Kak Surya, betul ya? Bisa. Ya tadi saya juga udah ke atas, ternyata tuh ada perpustakaan di Monumen Pers. Boleh dong Kak diceritain dulu, Monumen Pers ini kenapa kok bikin ada perpustakaan di atas? Terus adanya tuh sejak kapan, boleh diceritain ya? Oke, jadi menariknya di Monumen Pers Nasional itu kita nggak pakai kata museum. Kita pakai kata Monumen Pers Nasional, bukan Museum Pers Nasional. Karena memang di dalamnya itu kita nggak terbatas dengan layanan museumnya aja. Kita ada 4 layanan. Layanan yang pertama adalah layanan papan baca, yang kedua layanan museumnya tentu, ketiga layanan arsip, koran dan majalah. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah layanan perpustakaan. Perpustakaan Monumen Pers Nasional itu memang sudah berdiri cukup lama juga. Bebarengan bukanya dengan Monumen Pers Nasional buka ke masyarakat. Gitu. Jadi di tahun 1984 itu Monumen Pers Nasional perpustakaannya udah buka. Udah bisa dikunjungi juga oleh masyarakat. Faktor utamanya ada perpustakaan itu tuh karena apa? Karena memang Monumen Pers Nasional ini kita benar-benar fokus ke literasi. Nggak hanya literatur-literatur yang diberikan oleh surat kabar, tapi juga literatur-literatur yang terkandung dalam buku-buku yang dikoleksi oleh Monumen Pers Nasional. Full untuk mengisi ruang-ruang kebutuhan masyarakat atas literasi. Bacaan-bacaan, data-data, rujukan-rujukan, dan segala macam. Buku-buku apa aja sih yang ada di sana sih Kak? Kalau buku yang ada di perpustakaan Monumen Pers Nasional itu kita beragam, dari genre sejarah, fiksi, lalu ada bacaan-bacaan novel dan segala macam. Cuma prioritas atau kebanyakan dominan yang ada di buku-buku di perpustakaan Monumen Pers Nasional itu adalah tentang pers dan komunikasi. Itulah buku-buku yang mendominasi di perpustakaan Monumen Pers Nasional. Sebenarnya yang menarik lagi di Monumen Pers Nasional itu kita ada 3 perpustakaan. Ada perpustakaan umum, perpustakaan yang bukunya boleh dipinjam dan boleh dibaca juga di tempat. Yang kedua ada perpustakaan Kemala. Perpustakaan Kemala adalah buku-buku yang dihibahkan dari jurnalis Indonesia juga, Pak Kemal Atmaja. Cuma bukunya belum boleh dipinjam, hanya bisa dibaca di tempat. Yang ketiga adalah perpustakaan anak. Perpustakaan yang bacaan-bacaan bukunya memang ditujukan untuk anak-anak, dan lingkungan yang ada juga ditujukan untuk kebutuhan rekreasi anak-anak. Ketika kita mendengar kata perpustakaan, itu jadi sosok momok yang cukup menyeramkan. Karena kita juga. dari kecil itu kita takut untuk dikasih bacaan buku dari ibu guru dan segala macam, karena memang buku-buku dari kecil kita buku-buku yang terbatas akan akademis sekolah. Jadi bukan buku-buku rekreasi dan segala macam. Makanya kalau kita merespon menanggapi hal-hal seperti itu, biasanya kita kenalkannya bukan dari bukunya, tapi kita kenalkannya dari perpustakaannya. Kita datang ke perpustakaan bukan hanya untuk atau hanya bisa membaca buku, tapi kita datang ke perpustakaan, kita dekat dengan buku tanpa harus membaca buku juga bisa. Kita datang hanya untuk wifi-an, hanya untuk bermain game, dan itu adalah langkah-langkah yang bisa mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat. Kak, boleh dong sharing pendapatnya Kak Surya tentang literasi dan minat baca anak muda zaman sekarang, gimana? Kalau kita lihat dari pengunjung Monumen Pers Nasional, memang di Monumen Pers Nasional kita kebanyakan adalah
mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan rujukan-rujukan. Oke. Jadi masih jarang sekali pengunjungnya datang atas dasar ingin membaca buku Iya. untuk rekreasi, Betul. untuk mengisi waktu. Itu memang lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang datang untuk kebutuhan skripsi. Kalau dari segi Monumen Pers Nasional, hal yang perlu kita gencarkan, kita kenalkan kembali apa menariknya dari buku, apa yang bisa kita dapatkan dari buku, dan buku ini berguna untuk apa Iya. ke depan gitu. Pasti ya. Saya hanya menjelaskan memang dari segi sudut Monumen Pers Nasional aja. Gitu. Kita harus selalu siap atau selalu tak berhenti buat mengenalkan buku-buku yang ada di perpustakaan Monumen Pers Nasional atau buku-buku umum ke masyarakat.